하겠습니다. 여러분, untuk pertemuan ke-6 kita akan membahas tema cuaca ya, cuaca. Nanti kita akan bercerita mengenai cuaca. Nah, di sini juga selain menceritakan tentang cuaca, kita juga akan belajar tentang menyatakan rencana. Lalu ada juga kosakata musim, cuaca, suhu, dan udara. Dan hari ini ya Rabun akan belajar 4 tata bahasa penghubung, tata bahasa dari dan sampai, ya, kemudian tata bahasa futur, dan ada bulgyucik atau kata tidak beraturan. Terus nanti di endingnya kita juga akan bahas sedikit tentang 4 musim yang ada di Korea. 자, 먼저 대화 1을 읽어보세요. silakan coba baca 대화 1 1 ya, percakapan 1. Amanda 씨 dan Hani 씨. 네, 읽어보세요. 네. 잠시 누르면 돼요. Amanda duluan. 오케이. 저는 겨울에 한국에 갈 거예요. 그래요? 한국에서 뭐 할 거예요? 여행을 할 거예요. 그런데 한국은 겨울에 날씨가 어때요? 가을은 아주 더워요. 그럼 어떤 옷이 필요해요? 반팔 옷을 준비하세요. Nah, kita akan coba bahas bareng ya. Di sini ada yang berencana untuk pergi ya, Rabun ya. Ada yang mau pergi kemana? Pergi ke Korea ya. Ada yang mau pergi ke Korea. 언제 갈 거예요? Nah, di sini ada ungkapan 갈 거예요 ya. Kapan dia akan pergi? Yaitu bulan 8, bulan Agustus. Betul. 저는 8월에 한국에 갈 거예요. Nah, 여러분, dia sudah pergi atau belum pergi? belum. Belum ya, masih akan ya, menyatakan akan pergi. Artinya adalah tindakan yang sudah pasti akan dilakukan di masa datang. Kemudian temannya bertanya juga nih, 그래요? Benarkah? 네, 한국에서 뭐 할 거예요? Nah, di sini ada lagi bentuk 할 거예요, artinya akan melakukan apa, betul ya, mau ngapain sih gitu ya. 한국에서 di Korea nanti mau ngapain. Nah, ini berarti dia belum tahu apa yang akan dilakukan karena masih bersifatnya futur, terjadi di masa depan nanti gitu ya. 자, orang ini ke Korea mau ngapain ya, Robun? 한국에 가서 뭐 할 거예요? 여행을 할 거예요. apa itu 여행? liburan kan. berwisata. Liburan, berwisata, melakukan perjalanan ya. 여행을 할 거예요. Nah, di sini dia masih belum 여행. 여행nya belum terjadi gitu ya. 자, kemudian 그런데. 그런데 ini artinya tetapi atau ngomong-ngomong gitu ya. Jadi ketika membahas satu topik, kemudian dia berubah topik lain gitu ya. Di sini akan membahas topik tentang 날씨가 어때요? Nah, 날씨 artinya sesuai tema kita hari ini adalah cuaca ya. Oteo bagaimana? Jadi awalnya mah ini ya ngomongin rencana nanti bulan 8 mau ke Korea, emang mau ngapain? Terus tiba-tiba berubah topik membicarakan tentang 날씨. Jadi pakai 그런데. Tapi ngomong-ngomong, 한국은 Korea itu kalau di bulan Agustus 날씨가 어때요? Nah, di sini ya Rebun boleh pakai ungkapan ini ya untuk menanyakan cuaca. 날씨가 어때요? Cuacanya bagaimana? 자, 여러분, 한국 날씨가 어때요? 8월에? 8월은 아주 더워요. 아주 더워요. 더워요 itu artinya 덥다, panas, betul ya, dari kata 덥다. Kemudian 그럼 kalau begitu, 어떤 옷? 옷 artinya pakaian, kalau 어떤 yang bagaimana. Jadi
pakaian yang seperti apakah yang diperlukan gitu ya, 필요해요. Berarti kamu butuh pakaian yang gimana nih? Kalau misal bulan 8 itu cuacanya sangat panas. Nah, berarti dia butuh pakaian apa ya, Rabun? Banpal out. Ban itu artinya setengah, gitu ya, setengah. Pal itu artinya lengan. Jadi dari bahu sampai tangan, sampai tangan itu namanya pal. Pal itu lengan. Jadi pakaian yang lengannya pendek, gitu ya. Baju lengan pendek, betul. 준비하세요. Persiapkanlah. Jadi siapin aja baju lengan pendek, gitu ya. Kenapa? Karena bulan 8 di Korea akan sangat panas ya. Deh. Oke, Indonesia dan 어때요? Gimana kalau Indonesia ya, Rabun? Sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun kita panas Iya. ya. Oke, sepanjang tahun juga bajunya sebenarnya kalau bisa mah banpal mulu ya, banpal out. Oke, 네, 좋습니다. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu kosakata mengenai 계절. 계절 itu artinya musim. Nah, di Korea beda sama Indonesia ya. Di Korea adalah 사계절, empat musim. Jadi ada 4 musim di Korea. Kalau Indonesia tidak ada. Indonesia hanya 2 musim saja ya. Oke. Di Indonesia ada musim apa aja ya, Robin? Kemarau, hujan, dan penghujan ya. Nah, kemarau itu disebut dengan bahasa Koreanya gonggi. Gonggi, dan musim penghujan disebutnya ugi. Ugi. Hmm. Jadi gon ini sebenarnya dari Hanca ya Rabun, artinya kering, musim kering. Dan ini juga Hanca yang artinya hujan. Gi ini artinya periode. Jadi periode di masa kering dan periode di masa sering turun hujan. Nah kalau Korea gimana ya Rabun? Korea disebut sagejol, berarti musimnya ada 4. Yang pertama musim semi disebut 봄, Pom, betul ya. Pom. Musim panas disebut 여름, 여름, Yorem, betul. Kalau musim gugur, 가을, 겨울, gaul, 맞아요. Dan musim dingin, 겨울, 겨울, Youl. Musim dingin ini kadang kita nyebutnya musim salju ya. Oke, jadi ada 4 musim. Nah, kemudian untuk narsi, nah beda ya. Kalau musim ini durasinya panjang, bisa beberapa bulan. Tapi kalau narsi durasinya biasanya per hari. Kadang sehari pun ada pergantian cuaca gitu ya. Nah, kalau narsi cuaca, contoh di sini ada hangat. Nah, bahasa Koreanya hangat. 따뜻하다, 하다, 따뜻하다, 따뜻하다, 따뜻해요. Ya, 따뜻해요. Ini 따뜻해요 boleh diartikan hangat tidak hanya untuk cuaca ya. Misal hati, malam이 따뜻해요. Wah, hati saya menjadi hangat gitu ya. Kemudian ada bahasa Koreanya panas disebut 덥다, 덥다, betul. 덥다, panas. Nah, ada satu lagi ya, Robun. 무덥다. Nah, mudah ini super panas gitu ya, panas yang benar-benar sampai kayak ngerasa kering gitu. Panas kering ya, kalau bahasa Indonesia ini benar-benar panas kering banget. Itu namanya mudopta. Jadi ada karakter mu ini sama seperti aju, sangat ya, mudopta. Benar-benar panas. Selanjutnya ada cuaca agak dingin, kayak berangin dikit gitu, dingin-dingin, disebut 쌀쌀하다, 쌀쌀하다, 쌀쌀해요. Mm-mm. 쌀쌀, 쌀쌀해요, ya agak-agak gimana agak dingin gitu ya. Kemudian ada kalau bahasa 춥, Koreanya dingin, 춥다, 춥다, gitu ya. 춥다, 춥다 ini dingin, tapi tidak untuk mendeskripsikan sifat suatu benda. Misal air dingin, kita nggak bisa pakai 춥다 ya. Kalau dingin pakainya hmm, 얼음, Yorum, yorum itu es batu ya. Yorum, es batu. Oh, minuman, kan, air es atau air dingin. Nah, jadi hati-hati. Kalau kita ini lebih identik dengan cuaca. Kemudian ada juga Sagapta. Nah, ini yang artinya dingin.
Dingin yang sesuatu itu bisa kita sentuh dengan kulit. Gitu ya, termasuk air ini. Tadi juga cagapta, jadinya disingkat dia jadi canmul. Nah, cagapta ini sesuatu yang dingin, tapi kita bisa rasakan dengan indera perasa. Oke. Nah, kalau ini ya, Rebun, tatetha다 ini biasanya ada di musim apa? Musim bom, 여름, atau gaul, atau 겨울? Bom. Hmm, Ini ada di bom ya, enggak bom. Kemudian kalau topta ada di musim apa? Yorum. Ada di musim 여름, betul. Sarada ada di musim apa? Gaul. Gaul. Gaul, betul ya. Sarada di gaul. Dan kalau Cupta ada di musim 겨울. 겨울, ya, 겨울. dingin, betul deh, 맞습니다. Nah, ada nanti lain lagi, coba lihat ya Rabun, di sini mendeskripsikan ketika hujan turun. Nah, hujan bahasa Koreanya adalah bi ya. Dan kemudian ada dipasangkan dengan oda dan nerida. Oda kalau kita lihat artinya kan datang. Nerida artinya turun. Jadi maksudnya datang hujan, turun hujan. Jadi ya Rabun bisa pakai dua bentuk. Bisa pakai biga oda atau biga nerida. Jadi biga wayo. Ya, jadinya biga wayo atau biga 내려요. 내리다. 내려요. Nah, jadi ada dua. Jadi tidak harus satu bentuk ya. Jadi misal Rabun cuma taunya oh bigawayo. Terus ada teman yang pakai biga nerioyo. Oh itu salah. Tidak ya Rabun. Bisa pakai dua-duanya. Nah kalau hujan reda pakainya gecida. Gecida kalau pakai bentuk ayo oyo jadinya biga ge oyo. Biga gecioyo. Hujan reda. Hujannya berhenti. 비가 그쳐요. Nah, sama kemudian salju. Salju bahasa Koreanya adalah nun. Nun ada bisa pakai oda, bisa pakai nerida juga, sama seperti hujan. Jadi nuni, Nuni. yo, betul. 와요. Nih, nuni wayo. Satunya lagi berarti nuni, 눈이 내려요. 내려요. ya, nuni wayo, nuni nereyo. Hujan, maaf, salju ya, salju turun atau salju datang. Nah, terus kalau salju reda, sama seperti hujan reda, berarti nuni Nuni 그쳐요. kecil, betul. Nuni kecil. Saljunya reda, salju berhenti turun. Oke. Cuaca selanjutnya adalah cerah. Cerah bahasa Koreanya adalah 막 makta. Nah, di sini makta. Tapi kalau pakai ayo oyo jadinya markayo. 막 Margayo. Markayo artinya cerah. Selanjutnya kalau mendung. 흐리다. Herida artinya bisa mendung ya. Mendung mau hujan itu herida. Heryoyo. 흐려요. Heryoyo. Selanjutnya kalau banyak angin, angin bertiup. Angin itu bahasa Koreanya baram. Baram artinya angin. Baram anginnya bulda. Bulda itu artinya bertiup ya Rabun. Jadi secara konteks artinya angin bertiup alias kalau kita berangin. Nah di sini jadi parami puroyo. Parami puroyo. Angin bertiup atau berangin. Ya Rabun mungkin tahu juga arti baram ya. Selain dari angin, ada yang tahu baram artinya selingkuh. Ya selingkuh. Mungkin ya Rabun pernah dengar ya. Kalau di drama, haram selingkuh. Nah, di sini ada analogi yang menurut saya cerdas ya Rabun ya. Haram, kenapa dibilang selingkuh? Karena ya Rabun sekali angin bertiup, itu angin nggak bisa berhenti.
Nah, sehingga ketika seseorang sekali selingkuh, dia juga akan terus selingkuh kembali karena angin tidak pernah berhenti bertiup. Oke, baik, selanjutnya cuaca terakhir ada berawan. Awan bahasa Koreanya adalah gurum. Kemudian kita di sini artinya kalau bahasa kita seperti memakai sebenarnya. Jadi langit, gimana ya? Langit seperti ada awannya gitu ya. Dipakaikan awan gitu alias berawan. Gurumi kita. Gurumi kyoyo. Gurumi kyoyo. Yoyo. 구름이 끼다, 구름이 껴요. berawan. 오케이. 자, 여러분 도시의 날씨가 어때요? teman-teman, sekarang di kotanya 날씨가 어때요? Gimana cuacanya? 날씨가 어때요? 여기 맑아요. 맑아. 아유, 날씨 맑아요. 어디예요? itu di mana, 여러분? 람핑. Lampung. Lampung에는 맑아요. 여기 까라왕이죠. contoh di sini Karawang ya. Karawang의 날씨는 Karawang 날씨는 흐려요. 흐려요. cuaca di Karawang sekarang mendung ya, 여러분. Tadi Lampung ya. Lampung은 atau Lampung 날씨는 람핑 날씨는 맑아요. 맑아요. Oke, ada yang dari daerah lain lagi? Depok, Semarang mendung kan? Oh, di mana tuh? Semarang. Semarang 날씨는 mendung. 네. Apa tadi bahasa Koreanya mendung? Reroyo. 흐려요. 흐려요. Terus tadi ada Depok juga ya. Depok gimana? 더워요. 추워요? Depok 추워요? 네. 왜 추워요? saya Depok panas banget. Oke, Depok 날씨는 추워요. Oke, 좋습니다. Oke, ada lagi mungkin di kota lain cuacanya beda ya? 네, 날씨가 어때요? Tidak ada, sama semua? Oke, baik. Ini contoh untuk mengatakan cuaca ya. Baik. 네, 질문 있어요. Ada pertanyaan? 네, 자. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada dua tipe pakaian ya, Rabun, yang dipakai kalau ini kira-kira di cuaca apa ya dia dipakainya? 여름? Yom. Kenapa Yorom? Karena di sini dia pakai lengan pendek. 반팔. Lengan pendek pampar, betul. Mungkin Rabun bertanya-tanya ya, ini pakaian Yorom tapi kenapa ada hujan? Nah, fun fact-nya ya Rabun, hujan itu paling banyak turun justru di musim panas kalau di Korea ya. Jadi bukan di musim dingin ataupun musim gugur. Jadi musim panas tuh hujan paling banyak turun. Oke. Kalau yang di kanan dipakai di musim apa? Musim 겨울. 겨울, 겨울. Musim dingin ya. Oke, kita akan coba cocokin ya Rabun di musim 여름 dulu. 1번. Kira-kira apa yang dia pakai di musim panas? Yang mana? 우산, Usan, betul ya. Usan, payung. 2번, nomor 2. Dia pakai 반팔, 옷, 반팔 옷, 맞아요. 반팔옷. 발nya lengan ya. Oke. Banfarot. Kemudian 3번, nomor 3, dia pakai apa? 반바지, Baji. 반바지. Artinya celana, bannya setengah. Celana setengah alias celana pendek ya. 좋습니다. 4번, nomor 4. Dia pakai sarung tangan. 장갑, 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 sarung tangan. Oke. Kadang hati-hati ya Robun ya. Kadang kita ketuker sama bahasa Koreanya dompet. Jika. 지고,
지갑 ya. Oke, ini 장갑. 자, 그다음에 5번 nomor 5. 목도리, 목도리. Betul ya, 목도리. Mok itu artinya leher ya. Dori itu ya ini pembalut ya apa sesuatu yang membalut ya. Jadi selai apa apa sih bahasanya? Slayer. Oh, no. Syal. Syal, iya. 샤, Syal, 목도리. Betul ya. Selanjutnya, yuk Paul nomor 6. 코트, Gimpal out. 코트, Gimparot. Gimparot yang di dalam. Kalau yang di luar disebutnya kote. 코트, Kote. Iya, kote itu jas. Jadi jas di musim dingin itu disebut kote. Kemudian yang 7번 nomor 7. 부츠, Sepatunya disebut 부츠, boots. Sepatu boots ya. Boots. Kalau Korea bilangnya boots. Oke, 좋습니다, 여러분. 자, 그다음에 kita akan bahas tentang gion. Gion artinya suhu udara. Suhu udara. Satuannya kalau Korea secara general menggunakan Celcius sama seperti Indonesia. Dan jadi kalau misal teman-teman mau tanya bahasa Koreanya Celcius, tidak ada. Karena mereka langsung otomatis akan menyebutkan derajat. Nah, di sini derajatnya pakai do. Tuh. Jadi dia hanya pakai do saja, tidak pakai Celsius lagi gitu ya. Nah, untuk gion ada 2 tipe. Ketika suhunya di atas dari 0 derajat Celsius, itu disebutnya Yongsan. Yong itu 0, Yong ini 0 ya. Kalau Yorabun masih ingat belajar angka asli, Yong artinya 0. Sang ini karakter Hancha yang artinya atas. Wi, atas ya, sang. Jadi di atas 0 derajat. Sedangkan kalau di bawah disebutnya Yonga. Ha, ya Rebun tahu Jiha ya. Jiha kan basement ya. H-nya di situ adalah karakter Hancha yang artinya bawah. Jadi Yonga, bawah 0, bawah 0 derajat. Oke. Nah, kemudian ketika ingin menyebutkan angkanya, contoh di sini dia ada 35 derajat. 35 derajat, kita tinggal bilang 35 dalam angka sino, dilanjut dengan to, yeyo, derajat. Oke, kalau 35 derajat berarti bahasa Koreanya gimana? 35 angka sinonya berarti 35, Sip. 예요. Samsipo. Sansipo, Tuh. pasti Tuh. yeyo. Nah, kalau untuk keperluan penulisan formal atau supaya lebih memperjelas, kadang di depannya bisa ditambahkan Yongha atau Yongsang. Ada 2 nih, Yongha atau Yongsang. 영상, 상, Yongsang. Betul, karena dia di atas 0 derajat ya. Di Yongsang, samsiputo예요. Tapi dalam percakapan sehari-hari, Yongsangnya boleh ditiadakan. Nah, kemudian coba kita lihat yang contoh nomor 1. Ada berapa derajat di sini? 18, 18. Oke. Berarti kita tinggal masukkan angka dan ditambahkan dengan satuan derajatnya yaitu do. Berarti 18, Tuh. 도예요. yo, betul ya. Yo. 18 derajat. Karena di sini bukan minus, jadi Rabun tidak perlu menggunakan yongsang. Tidak perlu menggunakan yongsang. Nah, kecuali ketika di sini contoh minus 3 derajat. Berarti yang hanya ditaruh duluan di depan, kemudian dilanjut dengan 3, lalu dilanjut dengan derajat. Jadi, Yongha samto. Yongha samto예요. Kalau di sini, Yongsangnya opsional, jadi langsung 25 derajat. Oke, kalau ini 25 derajat, berapa ya, Robun? Jadi, bahasa Koreanya? Isip. 25도. 맞아요. 25도. 자, 그럼 2번. 마이너스 4. 이거 어떻게 말해요? 영하 Yongha. 4도, 4도요. Aldoyo. 영하
4도예요. 맞아요. 영하 4도. 영하 스파시 4 스파시 도예요. betul. 자, 그다음에 3번. yang nomor 3. 영하 20도예요. 영하 20도예요. 네, 맞아요. 영하 20도예요. minus 20 derajat. Jadi, kalau dia pakai 영하 berarti sudah pasti suhunya minus ya, minus. Tapi kalau tidak pakai berarti dia 영상 atau di atas 0 derajat. Nah, kemudian ada dua istilah lagi yaitu suhu tinggi. Suhu adalah kion, tinggi, 높다. Jadi kioni 높아요. Suhunya tinggi. Kalau rendah dari kata nata, nata artinya rendah. 기온이 낮아요. 자, 그다음에 여러분, 자, 영상 35도는 기온이 높아요, 기온이 낮아요? 기온이 높아요. 높아요, 맞아요. 기온이 높아요. 네. 그다음에 18도는 기온이 높아요, 기온이 낮아요? 기온이 낮아요. 기온이 낮아요. 기온이 낮아요. Oke, karena kalau 18 derajat itu di bawah suhu normal ya, 20. Biasanya kalau normal suhu ruangan itu antara 24 ya, 20-24. Terus kalau yang ini, 영하 4도는 기온이 기온이 높아요? 낮아요. 기온이 기온이 낮아요. 네. 영하 20도는 기온이 낮아요. 네, 기온이 낮아요. 자, 그럼 지금 여러분 도시에는 기온이 높아요, 낮아요? 기온이 높아요. 높아요? 높아요. 높아요. 네, 여기도 높아요. 네, 여기 까라왕에는 몇 도일까? 잠시만요. saya tidak tahu di sini Karawang berapa derajat sekarang ya. 그럼 지금 여러분 핸드폰을 보고 거기서 몇 도인지 말해보세요. boleh dicek ya di sana sekarang berapa derajat. 33. 자, 한국어로 말하면 33. 33도예요. 네, 33도예요. 자, 가라왕은 지금 여러분 35도예요. 35도예요. 기온이 높아요. 여러분 도시는 어때요? Gimana kalau di tempat teman-teman? 세마랑은 지금 33도예요. 기온이 33도예요. 높아요. 네, 기온이 높아요. 네, 네, 높아요. 좋아요. ada lagi? 또? 다른 도시는 어때요? 람푼 기온이 30도예요. 너무 높아요. 기온이 높아요. 네, 좋습니다. 네, jadi 여러분 bisa mengatakan ya untuk cuaca tadi misal panas, dingin, kemudian berserta dengan suhu udaranya. Ya, suhu kalau misal di bawah 0 derajat wajib pakai 영하. Tapi kalau di atas 0 derajat boleh atau mau pakai boleh, mau tidak juga boleh ya untuk 영상. 자, 그다음에 자, 이거 한번 볼까요? Nah, di sini ada contoh negara, kota, ibu kota ya, ibu kota, bukan ibu kota, kota besar. Kita akan coba menanyakan di sana cuacanya gimana gitu ya. Contoh di sini ada Jakarta. Jakarta 28 derajat. 자카르타는 날씨가 어때요? Gimana cuaca Jakarta? 자, 더워요. panas. Kenapa dia bisa berasumsi panas? Karena di sini 28 derajat ya, panas. Oke, ini cara bilangnya gimana ya, Rebun, kalau 28 derajat? 28도? 네, 28도쯤 ini artinya kira-kira atau sekitar 28 derajat. Tueo. Tueo ini ditaruh di belakangnya ya. Jadi, gimana cuaca di Jakarta? Wah, panas gitu ya. Ini jadinya sekitar 28 derajat. 네, 28도쯤 돼요.
K럼 kita lihat contoh nomor 1 ya, Robun. Ada kota London. Jadi kita akan tanya, 런던은 날씨가 어때요? 날씨, 음, 런던은 날씨가 어때요, 여러분? 더워요. 음, 더워요. 추워요. 런던은 영, 추워요. 왜 추워요? Kenapa dia dingin? 이도, 이도예요. 네, 이도 좀 쎄요. 좀 돼요. Itu 쎄요. Karena dia suhunya 2 derajat. 네, 좋습니다. 자, 그다음에 모스크바. 모스크바 itu Rusia ya. 모스크바. 날씨가 어때요? 너무 추워요. 너무 추워요. 네, sangat dingin. 왜 너무 추워요? 영하 20도예요. 영하, betul ya, karena ada minus, jadi pakai 영하. 30 derajat, 30도. 30도쯤 ya. 네. 30도쯤 돼요. Betul. Karena dia suhunya sekitar di bawah 30 derajat. Wah, dingin sekali ya, 여러분 ya. 자, 그다음에 3번. 자, 서울은 날씨가 어때요? 또 추워요. 날씨가 네. 조금 추워요. 네, 날씨가 조금 추워요. Kalau cukup 추워요 yang agak dingin, tadi kita bahasnya apa? Ada kosakata tersendiri untuk kata agak dingin. 살살. 맞아요. 살살해요. 네, 기온이 어떻게 돼요? Bagaimana untuk suhunya? 또 좀 돼요. 맞아요. 8도쯤 돼요. 8도쯤 돼요. 자, 그 다음에 하노이. 네, 하노이, 베트남. 자, 하노이 날씨는 어때요? 좋아요. Hmm? Normal. Gimana ya ngomong normal kan? 25, dia mungkin 더워요. panas. Eh. Tidak panas, tapi tidak dingin. Kalau dingin normal gitu. Gimana tuh, Sam? Hangat. Bahasa Koreanya hangat. Hmm? 따뜻다. 따뜻해요. 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 기온은 25도 돼요. 네, 25도 또 돼요. 맞아요. 25도쯤 돼요. 네. 그럼 마지막 도시는 뉴욕. 자, 뉴욕은 날씨가 어때요? 뉴욕은 날씨가 어때요? 네. 뉴욕은 뉴욕은 쌀쌀해요. 네. 쌀쌀해요. 네. 기온은요? 19도쯤 돼요. 19도. 맞아요. 19도쯤 돼요. 19도쯤 돼요. Nah, oke. Jadi cara menanyakan cuaca bagaimana, 날씨가 어때요? Selain menyebutkan cuaca, boleh ditambahkan informasi mengenai berapa derajat. Oke, 네, 여러분 아주 잘했습니다. 네, udah bagus ya. 자, 그다음에 kita akan mulai masuk ke tata bahasa. Yang pertama ada kata penghubung go. Partikel ya, maaf bukan kata. Ini sifatnya partikel penghubung go, di mana dia menghubungkan beberapa tindakan atau suatu pernyataan biasa. Intinya apa? Intinya ada satu kalimat di depan, ada satu kalimat di belakang. Nah,
kalimat ini mempunyai predikat atau pembahasan yang sama. Kemudian tinggal disambungkan dengan go. Dan akhirnya menjadi satu kalimat utuh. Jadi awalnya 2 kalimat dijadikan 1 kalimat. Nah, ini kita gunakan go pada kata predikat dalam bentuk mentah. Jadi kata mentahnya atau kata yang tidak ada ayo-oyonya. Nah, contoh ada 2 kalimat. Pertama, hujan turun. Kedua, angin bertiup. Kita akan menyambungkan dan dengan go di sini. Hujan turun, 비가 오다. Ya kan? 비가 오다. Terus angin bertiup, 바람이 불다. 바람이 불다. Go-nya ditaruh di mana? Go-nya akan ditempelkan pada predikat kalimat pertama. 비가 오다 jadinya 비가 오고. Go-nya ini akan mendepak da yang paling belakang. Oda, da-nya dihilangkan, baru ditambahkan go. Tanpa mengubah bentuk apapun. Jadi langsung 비가 오고 바람이 불어요. Gitu ya. Hujan turun dan angin bertiup. Terus contoh satu lagi. Rumah besar. Rumah bagus. Sama-sama membahas rumah. Yang mana rumahnya ini punya 2 sifat yang setara, yaitu besar dan bagus. Nah, kalau rumah besar bahasa Koreanya 집이 크다. Betul. Rumah bagus bahasa Koreanya 집이 bisa ya. Kalau di sini dia pakai mosita, keren gitu. Nah, di sini karena ada 2 kalimat, kita akan pakaikan go di kalimat pertama. Predikatnya adalah besar. 크다, da-nya hilang, disambung dengan go. 집이 크고, 멋있어요. Bagus, keren. Awalnya di kalimat kedua ada tambahan 집이 멋있어요. Tapi kalau sudah sama-sama subjeknya 집, langsung aja dijadikan satu. 집이 크고 멋있어요. Rumahnya besar dan keren, bagus. Oke. Nah, yang harus Cirebon perhatikan adalah di sini mereka sama-sama mempunyai topik dan pembahasan yang masih setara. Yang pertama, dia masih sama-sama bahas cuaca. Bisa disambungin. Yang kedua, dia masih sama-sama bahas tentang rumah. Bisa disambung dan rumahnya cukup diwakilkan di depan. Tapi kalau misal yang dibahas itu beda gitu ya. Contoh, hujan turun dan saya makan roti. Itu nggak nyambung ya. Nggak ada kaitannya membicarakan cuaca disambung dengan kegiatan makan roti. Atau rumahnya besar dan mahal. Besar sama mahal sifatnya beda. Mahal ini seolah-olah kayak sesuatu yang kita sayangkan. Aduh, kenapa mahal sih? Mending murah gitu ya. Jadi tidak bisa pakai go. Go ini harus setara, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Gitu ya. Oke, contoh lagi misal Budi adalah orang Indonesia dan Eugene adalah orang Korea. Di sini sama-sama membahas tentang orang. Nah, maka ini bisa disambungkan. Jadi contoh, Budi Indonesia 사람입니다. Eugene 한국 사람입니다. 네. Kalau untuk kata benda, ya Rabun, ini kan kata kerja, ini kata sifat. Nah, kalau untuk kata benda, ya Rabun tambahkan i di depannya. Jadi, iku. Iku. Budi 씨는 인도네시아 사람이고, 유진 씨는 한국 사람이에요. Jadi ada i-nya ya, iku. Kalau untuk kata benda. Deh. Selain menyambungkan 2 kalimat yang mana akhirnya mempersingkat menjadi 1 kalimat ya, bisa juga mengindikasikan bahwa ada tindakan yang berlanjut dalam waktu yang berurutan. Contoh, saya mencuci tangan lalu makan.
Jadi, kegiatan mencuci tangan disusul dengan kegiatan makan. Kegiatan mencuci tangan, 손을 씻다. 손을 씻다. Makan, 밥을 먹다. Go-nya ditaruh di mana? Di kalimat pertama. 손을 씻고 밥을 먹어요. 나는 손을 씻고 밥을 먹어요. Saya cuci tangan, kemudian makan. Karena dia sifatnya berurutan, berarti kita pakai artinya kemudian. Contoh lagi, saya berbelanja lalu pulang. Berbelanja, 쇼핑을 하다. Terus pulangnya, 집에 가다. Go-nya taruh di mana? 쇼핑을 하고 집에 갔어요. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kemarin saya membuat PR di rumah lalu tidur. Nah, membuat PR, 숙제하다. Tidur, 자다. Disambung jadinya 숙제하고 잤어요. Jadi bentuk da yang di akhir kalimat, di akhir kata kerja dan kata sifat itu dihilangkan, langsung digantikan dengan go. 숙제하고 잤어요. Mengerjakan tugas, kemudian saya tidur. 어제. Karena 어제 kemarin, jadi di sini dia pakai past tense. Selanjutnya, selesai kuliah, pergi ke perpustakaan. Setelah kuliah berakhir, 수업이 끝나다. 끝나다, selesai. 도서관에 가다. Jadi, 끝나다, danya hilang, digantikan go. 수업이 끝나고 도서관에 가요. Kelas berakhir, kemudian pergi ke perpustakaan. 자, 질문 있어요? Ada yang mau ditanyakan dulu? belum ada kan? Belum ada ya? Oke. Kita coba ya, Rabun. 언니는 키가 큽니다. Kakak perempuan itu badannya tinggi. 그리고 dan, gitu ya. Selain badannya tinggi, dia mempunyai ciri apa lagi, yaitu 머리가 길어요. Mori di sini bukan berarti kepala ya teman-teman, tapi rambut. Jadi masih dalam pembahasan ciri-ciri fisik. Karena masih setara, maka bisa pakai go. Go di sini adalah singkatan dari 그리고. Nah, kalau ini masih jadi dua kalimat, dijadikan satu kalimat. 언니 키가 크다. 키가 크다. Ditambah go, dilanjutkan dengan 머리가 길어요. Nah, jadi disambungkan dengan go. Tidak lagi menjadi dua titik ya, tidak dua titik tapi satu titik. 언니는 키가 크고 머리가 길어요. Oke, 자, 그럼 1번. di sini ada 오빠는 머리가 좋아요. 그리고 요리를 잘해요. Akan jadi seperti apa kalimatnya? 오빠는 머리가 머리가 좋아하고 머리가, kita lihat kata dasarnya dulu ya, Rabun. 좋아요, kata dasarnya apa? 좋다. Berarti 좋아. dana hilang, langsung ditambahkan ko. 맞아요. ko. Berarti kalimatnya 오빠는 머리가 머리. 좋고 요리를 잘해요. Berarti opanya ini punya karakter, punya sifat apa ya, Rabun? 머리가 좋아, artinya pintar. Artinya kepalanya bagus, alias Rabun tahu 똑똑하다 ya, pintar. Nah, ini kata lain dari 똑똑하다. Rabun bisa pakai 머리가 좋다, pintar. Kemudian selain pintar, ternyata kakaknya juga pintar masak.
Jadi sama-sama nilai positif ya, masih sama-sama nilai positif bisa digabungkan dengan go. 자, 그다음에 2번 coba yang nomor 2. 제 동생은 얼굴이 작아요. 그리고 머리가 짧아요. 제 제 동생은 얼굴이 작고 머리가 머리가 짧아요. 맞아요. 네. 얼굴이 작고, kenapa? Karena kata dasarnya ini adalah 작다. Tanya hilang, ditambahkan go. 작고, 머리가 짧아요. Ya, berarti adiknya gimana ciri-cirinya? Wajahnya? mukanya kecil. Wajahnya kecil dan apa? Kepalanya 작아. Rambutnya pendek. 짧다. 짧아요 artinya pendek. Nah, di sini bukan kepalanya pendek ya. Berarti rambutnya pendek. 그다음에 3번 yang nomor 3 di sini ada 언니는 공항에서 일해요. 그리고 오빠는 무역회사에 다녀요. 언니는 는 공항에서 일하고 일하고 오빠는 음, 무역 회사에 다녀요. 언니는 공항에서 일하고 bekerja, misalnya irada jadinya irhaku, opa는 무역회사에 다녀요. Nih, di sini ada kata buyok, ada yang tahu buyok? Buyok itu trading atau perdagangan, jadi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, gitu ya. 다녀요 sama dengan irhata. Nah, jadi ketika kita menyebutkan saya bekerja di titik-titik. Contoh, misal saya bekerja di bank. 은행, ya, 은행에서 일해요. Ini sama dengan 은행에 다녀요. Sama ya, bedanya apa? Irada pakainya eso. 다녀요 pakainya e. Tapi sama artinya. Tanyoyo artinya pulang pergi ya, pergi yang sifatnya bolak-balik. Tetapi kalau dihubungkan dengan suatu tempat pekerjaan bisa diartikan bekerja. Jadi bekerja di perusahaan, bekerja di bank gitu. Oke. 좋습니다. Ini salah satu contoh penggunaan go ya. Oke. Oke, kita akan bahas ini buto dan kaji, tapi sebelumnya kita istirahat dulu 5 menit ya. 여러분, 5분 쉬고 다시 시작하겠습니다. silahkan istirahat 5 menit dulu.
우리 다시 시작하겠습니다. 네, suara saya terdengar? 잘 들려요? 네. Ayo. Nah, kita akan bahas partikel berikutnya, yaitu partikel yang menyatakan titik awal dan titik akhir dari waktu terjadinya suatu kejadian. Nah, ada buto artinya dari. Buto dari, kemudian kaji artinya sampai. Jadi titik awal durasi dari disebutnya buto, titik akhirnya sampai disebutnya kaji. Momo buto, momo kaji. Dari A sampai B. A buto B kaji. Contoh, 자, 이 사람은 운동을 해요. Orang ini dia berolahraga ya. 네. Dia berolahraga. Durasi waktunya dari kapan sampai kapan? Nah, dari jam 3 sampai jam 5. Berarti kita ambil sesinya dulu, kemudian ditambahkan buto. Sesi buto sampai jam 5. 5시 ditambahkan kaji. 5시 kaji. 3시부터 5시까지 운동을 합니다. Nah, berhubung urutan dari kalimat Korea itu selalu diawali dengan subjek, kemudian keterangan, kemudian objek, kemudian predikat. Sehingga kata yang mengandung unsur waktu seperti ini, yang di bahasa Indonesianya ditaruh di belakang, kalau di Korea dia ditaruh di depan. Jadi, 3시부터 5시까지 disusul dengan predikatnya. 운동을 합니다. Berolahraga. Gitu ya. Jadi kalau di Indonesia waktunya taruh belakang, di Korea waktunya taruh di depan. Nah, kalau misalnya ternyata dia berolahraganya dari jam 6 sampai jam 7. Berarti 6시부터 6시부터 7, 7시 7시까지. 맞아요. 6시부터 7시까지 운동을 합니다. 좋아요. 그 다음에 liburan musim dingin. Liburan musim dingin dimulai start dari tanggal 20 Desember. Dalam satu kalimat, ada juga yang hanya menyatakan titik awal tanpa memberitahu titik akhir durasinya sampai kapan, gitu ya. Ini juga boleh. Jadi ya Rabun, boleh pakai satu bagian saja, contoh buto, karena dia hanya menyatakan titik awal ya. Jadi tanggal 20 Desember, jadi 12월 20일부터. Liburan musim dingin. Musim dingin tadi adalah 겨울. liburan sekolah 방학. jadi 겨울 방학입니다. 그래서 12월 20일부터 겨울 방학입니다. Jadi liburan untuk musim dingin itu mulainya tanggal 20 Desember. Kalau kita tambahin liburannya berakhir sampai contoh 10 Januari. Berarti kita pakainya apa ini? 10 Januari ditambah dengan kaji. Berarti coba disisipkan di sebelah sini teman-teman. 12월 20일부터 lanjut 1월 20일 10 Januari 까지 10일까지 10일까지 맞아요. 1월 10일까지 1월 10일까지 겨울 방학입니다. 좋습니다. 그 다음에 kemarin saya belajar sampai jam 12 malam. Nah, kalau ini dia contoh hanya ada waktu akhirnya saja, tidak ada waktu awalnya belajar dari jam berapa gitu ya. Jadi sampai jam 12 malam. Kita ambil jam 12 malam. Bahasa Koreanya 밤 12시. 밤 12시 baru ditambahkan 까지. Oke. 어제는 밤 12시까지 공부했습니다. 공부했습니다. Saya belajar dari
malam jam 12 ya. Oke. 그다음에 dari bulan Juni sampai bulan Agustus, Korea itu panas. Nah, awalnya dari mana ya, Rabun? Dari Juni ya. Juni, 6월. Sampai kapan? Sampai Agustus. Jadi di sini 6월부터 8월까지. 그래서 한국은 6월부터 8월까지 덥습니다. Korea itu panas. Dari kapan? Dari bulan 6. Sampai kapan? Sampai bulan 8. Oke. Selanjutnya, sejak pagi hingga sekarang tidak bisa makan. Nah, di sini untuk menyatakan waktu kadang tidak harus berupa tanggal ataupun jam. Jadi boleh kata benda waktu lain. Kata benda waktu lain misal pagi, siang, sore, kemarin, hari ini, besok, tahun depan, bulan depan. Nah, itu juga kata benda waktu. Bisa dipakai. Nah, contoh di sini sejak pagi. Jadi 아침부터. 아침부터 hingga sekarang. Sekarang 지금까지. 식사를 못했습니다. 식사 artinya makan. Jadi tidak bisa makan. Oke. 아침부터 지금까지 식사를 못했습니다. Saya tidak bisa makan dari pagi sampai sekarang. Kalau misal kita ganti, saya tidak bisa makan dari kemarin sampai sekarang. 어떻게 말해요? 어제부터 지금까지 식사를 못했습니다. 오, 잘했어요. 어제부터 지금까지 식사를 못했습니다. Oke, jadi ini penggunaan dari dan sampai ya. Ini untuk keterangan waktu. Oke, yang mana nanti keterangan waktunya ditaruh di depan. 자, 그럼 이거 한번 해볼까요? 자, contoh di sini jam 9 ya sampai jam 10.30. Ngapain? 한국어 문법. Munbok itu artinya tata bahasa. Jadi kita bisa asumsikan kegiatannya adalah belajar tata bahasa. 자, waktu jam 9. 9시부터. Sampai jam berapa? 10시 반. 10시 반까지. 9시부터 10시 반까지 한국어 문법을 공부합니다. 네. 자, 그럼 그 다음에 1번. Kita coba cek yang nomor 1. Berarti ya Rabun silahkan sebutkan jamnya dulu. 9시 반 부터 10시 10시 반 부터 12시까지 12시까지 운동했습니다. 운동했습니다. juga boleh ya. 네. 10시 반부터 12시까지 운동을 합니다. 운동했습니다. juga boleh. 그 다음에 2번 yang nomor 2. Dari jam 14 sampai jam 16. Tapi ingat ya Rabun, Korea hanya menggunakan format waktu 12 jam. Oke, jadi gimana? Jam Aduh, AMPM gimana? Dosi. Dusi, betul. 오후 2시 시부터, 오후 2시부터, betul. 오후 2시부터 오후 4시까지. Sasi, bukan sasi ya. Dusi, jam 4, pakai hana 둘 셋. 하나, 둘, 4시까지. 4시까지, 맞아요. 오후 2시부터 4시까지 한국어 읽기를 연습합니다. Boleh juga ya Robun, 읽기를 공부합니다 juga boleh. Kalau 공부합니다 artinya belajar, kalau 연습합니다 artinya berlatih, latihan.
Nah, kemudian 한국어 읽기 ini artinya writing. Jadi Korean writing ya, belajar menulis. 네, 아주 좋습니다. 그 다음에 3번 nomor 3, waktunya ya dia arbeit ya. Arbeit itu kerja paruh waktu. Dari jam 18 sampai jam 21. 자, 해보세요. 6시부터 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 9시까지 9시까지 맞아요. 네. 오후 6시부터 9시까지 아르바이트를 합니다. 아르바이트를 해요. 좋아요. Ya, acu 잘했어요, 여러분. Jadi, tinggal pakai saja di waktu awal startnya itu pakai buto, kemudian akhir waktunya pakai kaji. Kalaupun hanya menyebutkan di awal waktunya, tidak apa-apa, tidak harus dipaksakan ada kajinya gitu ya, dan juga sebaliknya. Oke, tata bahasa terakhir. Oh, ada yang mau ditanyakan dulu soal ini, buto kaji? Tidak ada ya. Baik, selanjutnya ada artikel, maaf, akhiran kalimat 거예요. 거예요 ini adalah bentuk yang mana kalau kita pakai, maka itu kejadiannya masih belum terjadi atau kala futur, kala di masa depan. Biasanya kita menggunakan bentuk ini setelah kita yakin banget kita akan melakukan hal itu atau akan ada kejadian itu, gitu ya. Meskipun terlepas dari kita sengaja melakukannya atau tidak, cuma di masa depan kita tahu itu bakal terjadi. Ya, jadi koyo. Cara penggunaannya seperti apa? Kita lihat pada batsimnya. Nah, kalau ada batsim berakhiran konsonan ya, ada batsim, dia akan pakai koyo. Kalau tidak ada batsim, hanya berakhiran vokal, dia pakainya koyo. Oke. Yarabbun, pekan lalu kita sudah pernah belajar tentang huruf real yang kalau dia ketemu tata bahasa Sabrina, realnya akan hilang, gitu ya. Termasuk di sini. Ketika ada batsim real ketemu sama koyeo, maka realnya akan hilang dan digantikan dengan real koyeo. Tapi di sini kita asumsikan bahwa cukup dengan ditambahkan koyeo saja. Ya. Jadi koyeo. Dia tidak pakai sesama aturan batsim yang ini. Oke, sebagai contoh sederhana, di sini ada kata akan makan. Akan makan. Makan bahasa Koreanya mokta. Mokta di sini ada batsim, jadi kita pakai yang di dalam kurung. Ini disertakan ya. koyeyo, semua dipakai. Jadi 먹을 koyeyo. 먹을 spasi koyeyo. Nah, ini ya Rabun tata bahasa yang banyak sering salah penulisan ya. Ini terpisah dengan koyeyo. Jadi spasi dulu, koyeyo-nya terpisah. Jadi tidak disambung. 그래서 오늘 저녁에는 hari ini atau pada malam ini bibimbap을 먹을 거예요. Saya akan makan bibimbap. Nah, jadi dia tahu, oh ntar malam gue bakal makannya bibimbap gitu. Meskipun dia mungkin tidak berniat, bukan karena, saya mau makan bibimbap, bukan. Bisa jadi karena memang dia tahu di rumah dimasakin bibimbap gitu ya. Oke. 오늘 저녁에는 비빔밥을 먹을 거예요. 네. Contoh kedua, minggu depan saya akan ke Korea. Pergi ke Korea, 한국에 가다. 가다 itu karena tidak ada batsim jadinya pakai 거예요. Maaf, pakai real 거예요. Jadinya 갈 거예요. Jadi dia pakai yang di bagian luar ini tata bahasanya. Kalau tidak ada batsimnya. 다음 주, pekan depan, minggu depan, 한국에 갈 거예요.
akan pergi ke Korea. Oke. Selanjutnya, pada akhir pekan, saya akan bertemu teman saya. Akan bertemu. Bertemu bahasa Koreanya 만나다. 만나다. 만날 거예요. Karena di sini tadi kan tidak ada bacim, jadi realnya ini masuk ke bawah. 만날 거예요. 주말에 pada akhir pekan, 친구를 만날 거예요. Akan bertemu teman. Oke. Nah, selain ini, selain dia menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, dia juga bisa menyatakan dugaan atau prasangka, kira-kira gitu ya, yang bukan berupa fakta tapi hanya sebagai perkiraan, dugaan, jika dihubungkan dengan kata sifat juga ya. Contoh, hari ini mungkin, gitu ya, mungkin ini masih belum pasti, Yuji tidak akan datang. Nah, tidak akan datang. Anul koeo. Tapi ini hanya dugaan. Yang bisa membedakannya adalah ketika ini, Yarabun, kalau Yarabun perhatikan, ini subjeknya semua siapa? Saya ya, orang pertama. Kalau orang pertama, berarti ini adalah hal yang pasti akan dilakukan. Tapi kalau subjeknya tentang orang lain, berarti ini sifatnya masih dugaan. Ya, masih dugaan, belum tentu benar. Oke. Hari ini mungkin Eugene tidak akan datang. Eugene 씨는 오늘 아마 mungkin 안 올 거예요. Tidak akan datang. Oke. Kemudian di teater sepertinya akan ada banyak orang. Nah, ini hanya kata sifat ya. Banyak akan banyak ya. 많다. Jadinya 많을 거예요. Akan banyak orang. Apakah dia sudah pergi ke teater sehingga dia yakin banyak orang? Belum tentu. Sifatnya hanya dugaan. Ya, jadi ama mungkin. 극장에 사람이 많을 거예요. Di bioskop itu akan banyak orang. Oke, ini 을 거예요. Oke, 질문 있어요? Ada pertanyaan? Belum ada San. Oke, kita coba ya menghubungkan kata berikut menjadi bentuk 을 거예요. Serta mungkin Yarabun boleh bikin kalimat simple. Contoh di sini ada kata jada. Jada artinya tidur. Kalau kita pengen bilang tidur di kamar. Jada. 방에서 잘 거예요. 잘 거예요. 맞아요. 방에 잘 거예요. 좋아요. 자, 2번 nomor 2. Sada ini membeli. Contoh, besok saya akan membeli handphone. Besok saya akan membeli handphone. Neil, 내일 핸폰을 오늘 맞아요. 살 거예요. 거예요. betul ya. 내일 핸드폰을 살 거예요. Oke. 3번 nomor 3. Saya akan menulis surat. 쓰다, menulis. Saya akan menulis surat. 저는 Kemudian, surat bahasa Koreanya, ada yang tahu? 편지를 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 쓸게요. 쓸 거예요. 쓸 거예요. 거예요. 맞아요. 쓸 거예요. 네, 좋아요. 그 다음에 4번 nomor 4. 만나다. Contoh saya akan bertemu siapa? Mau ketemu siapa ya, Rabun? Mau pacar. ketemu pacar. Oke. Saya akan bertemu pacar. Dek. Bahasa Koreanya? 여친 남자 애인은 여친을 atau 여자친구를 여친구를 만날 만날 거예요. 네, 만날 거예요. 만날 거예요. 좋아요. 만날 거예요. 네. Kemudian ada kata 다니다. 다니다 artinya pergi dalam konteks bolak-balik.
Boleh juga 여러분 di sini pakai dalam konteks bekerja. Contoh, 여러분 mau bekerja di mana? Bang. Bank, oke. Berarti saya tahun depan akan bekerja di bank. 어떻게 말할까요? 내년은 내, Hmm? 내년 내년에 은행을 은행에 은행이 내년은 은행에 다니다. jadinya 다닐 거예요. 맞아요. 다닐 거예요. akan 다니다. 내일 다닐 거예요. 좋습니다. 네, 그 다음에 청소하다. Saya akan bersih-bersih weekend kali ini. Atau saya akan bersih-bersih di hari weekend. 주말에는 주말에는, 맞아요. 주말에는 정수 청소해줘요. 청소 할 할 거예요. 할게요. 거예요. 좋아요. 청소할 거예요. 네. 그 다음에 7번. Saya akan, apa ini 숙제하다? PR PR. Oke. kerjain PR. Ngerjain PR. Boleh ya Robun sebutkan. Misal mau ngerjain PR di mana? Misal di kafe, di perpus. PR bahasa Korea. 어떻게 말할까요? Misal, kafe. Saya akan ngerjakan tugas di kafe. 저는 카페에서 숙제할 거예요. 할 거예요. 맞아요. 카페에서 숙제할 거예요. 네, 좋습니다. 자, 그 다음에 8번. Nah, kita sambil pakai tata bahasa yang butokaji tadi ya. Akan beristirahat. Contoh, saya akan istirahat dari hari Jumat. Tidak. Saya akan istirahat sampai hari Rabu deh. Saya akan istirahat sampai hari Rabu. 저는 dari sampai hari Rabunya dulu. Sampai hari Rabu bahasa Koreanya. 수요일부터 sampai. 수요일 같이 까지 쉬다. 쉴 거예요. 쉴 거예요. 맞아요. 수요일까지 쉴 거예요. Saya akan istirahat sampai hari Rabu. Selanjutnya, ikta. Contoh, saya akan membaca novel mulai besok. 어제 Neil부터 내일부터 membaca novel. Ada yang tahu bahasa Koreanya novel? 책 소설책 야 맞아요. 소설책을 읽을 글 거예요. 거예요. 네, 읽을 거예요. 읽을 거예요. 내일부터 소설책을 읽을 거예요. Nah, terakhir hati-hati ya Rabun, di sini ada real ya. Oke. Saya akan ngapain ya? Dolta, saya akan bermain jam 4. Atau saya akan main ke rumah Andi jam 4. Jamnya dulu. itu Messi, Desi. Messi, Andi? Andi Cibe, Di Jibe, 맞아요. akan bermain. 날 거예요. 맞아요. 할 거예요.
4시에 안디 집에 놀 거예요. Saya akan main ke rumah Andi jam 4. 네, 좋습니다. 아주 잘했어요, 여러분. Nah, jadi ini adalah bentuk future. Hal yang disebutkan di sini adalah hal yang kita sudah jelas tahu. Ketika subjeknya adalah orang pertama, berarti kita tahu kita akan melakukan hal tersebut. Meskipun kita belum tentu mau gitu ya, atau belum tentu menyengajakan untuk melakukan itu. Tapi kalau yang subjeknya adalah orang kedua atau kata benda lain, itu bisa berarti dugaan. jadi masih belum pasti. 오케이, 좋습니다. 와, 여러분 아주 잘했어요. 네. Oke, tata bahasa terakhir. Wah, waktunya mepet sekali ya. Tata bahasa terakhir adalah biep tidak beraturan. Nah, biep ini ya, Rabun, ketika bertemu dengan tata bahasa yang berawalan vokal. Maka biep di bawahnya, batsim biepnya akan berubah menjadi suku kata U. Tapi ini tidak semua berlaku untuk biep. Kalau ada batsim biep aja diubah U, tidak ya. Ada beberapa contoh di sini, misal 쉽다, 어렵다, 덥다, 춥다, 고맙다. Nah, ini B-nya yang ada di bawah, ya, B yang ada di sini akan berubah menjadi suku kata U tersendiri. Nah, contoh, pemisahannya gimana? 고맙다. Goma, biepnya diubah ke sini menjadi satu kata tersendiri, komau. Lalu, karena kita mau pakai tata bahasa ayo oyo, yang mana dia berawalan vokal, maka B-nya dipecah. Dan di sini, karena dia bukan vokal A, bukan juga vokal O, maka kita pakainya oyo. Atau, rumus gampangnya mudah, ya Rabun, B di sini akan langsung berubah jadi wo saja. Otomatis di koma ditambah woyo. Jadi koma woyo. Bukan koma bayo ya. Kalau misalnya ngikutin tata bahasa ayo oyo koma bayo, tapi di sini harusnya koma woyo. Terima kasih banyak. 네, 정말 고마워요. Terus ada kata pedas. Pedas 맵다. 맵다. Tanya kita hilangkan. Kalau tambahkan kata bahasa awalan vokal, maka dia akan dipecah jadi me dan u. Otomatis saja ya Robun, u-nya silahkan pokoknya otomatis jadi wo aja, gitu ya. Jadi mewoyo, mewoyo. Terus contoh lagi, kemarin sangat dingin. Tadi kita bahas sangat dingin ya. Oh, ini kenapa dia sangat panas? Maaf ya Robun. Oke. Kita ambil sangat dingin, bahasa Koreanya 춥다. Ya, 춥다. D-nya hilang. Nah, B-nya akan kita 추워. 추워요. Jadi 추워요, bukan 추워요. Selain ayo oyo, ada lagi ya banyak tata bahasa yang berawalan vokal. Contoh past tense, kemudian koyeyo tadi ya, koyeyo. Nah, ini semua B-nya akan berubah jadi U. Sisanya tinggal ya Rabun sesuaikan tata bahasa ini kalau ketemu vokal U seperti apa gitu. Contoh ini mewoyo jadi cuwoyo, dari mewoyo ada juga contoh cuwoyo gitu ya. Nah, kalau di sini 더웠어요. dari kata 덥다. Nah, dari kata 덥다, da-nya hilang. Di sini dipecah do dan u. Kebetulan aja dia pakainya pakai bentuk pas. Jadi 더웠어요. Nah, tapi ya Rabun, hati-hati. Ada juga dua kata khusus ya untuk dua kata ini ya. Dopta dan kopta. Nah, dopta ini beda sama dengan dopta yang ini. O-nya perhatikan, ini di bawah, ini O-nya di samping. Dua kata ini, kalau bertemu, ayo, oyo, maka B-nya otomatis jadi O. Jadi O, bukan jadi U.
Contoh, 덥다. Dipisah jadi do, B-nya jadi O, dari B ini dia jadi O. Nah, kalau sudah jadi O, berarti apa? Ketemunya ayo, sehingga digabung jadi toa. Beda ya, jadi bukan pakai dowa, dowoyo, bukan pakai wo yang ini ya, tapi wa, toayo. Terus kalau ditambah tata bahasa lain, kalau yang pakainya selain ayo, tapi dia masih berawalan vokal, dia dipakainya u. Nah, itu bedanya. Dua ini kalau pakai ayo, oyo, pakainya jadinya wa. Tapi kalau dipakai tata bahasa lain, pakainya u. Jadi, toul koyeyo. Contoh, tolonglah saya, dowajuseyo. Dari mana? Dari kata toka ditambah ajuseyo. Tata bahasa ajuseyo. To ditambah B-nya jadi O. Karena apa? Karena di depan sini ada A-nya. Yorobun, saya lupa apakah Yorobun sudah pernah belajar tata bahasa ini ya. Ajuseyo, ojuseyo. Ya, to. Karena di sini O, jadi ketemunya sama A. Jadi, towajuseyo. Bukan towojuseyo. Ya, towajuseyo. O dan A ini digabung. O dan A digabung jadinya wa. Jadi, towajuseyo. Tapi kalau bertemu tata bahasa vokal selain ayo, oyo, contoh, 도울 거예요. Orang ini akan menolong Bapak Kim. 이 사람이 Kim 선생님을 도울 거예요. Jadi dia pakainya U. Sini ya jadi U, kalau yang di atas jadinya U. Oke. Nah, kita coba percepat ya, Robin ya. Ingat hanya ketika bertemu A, ada A-nya ya. Ada vokal, maksudnya maaf, ada vokal. Kalau dia tidak vokal, contoh di sini, B-nya dia tidak hilang. Iya, Rabun. Masih ada ya, jadi top semnita. B-nya tidak hilang, dan dia akan langsung pakai semnita. Contoh, topta, towoyo, 더웠어요, 덥습니다. Oke. Kalau 고맙다, kira-kira jadi seperti apa? 고마워요. Towoyo. Kalau pakai past tense, tinggal tambah wo-nya pakai S. 고마웠어요. Betul. 고마웠어요. Otomatis ya. Pokoknya kalau ada biap, otomatis dia langsung jadi wosoyo. Wosoyo aja gitu. Tapi kalau ditambah tata bahasa semnida, B-nya tetap ada. Jadi, 고맙습니다. betul. 고맙습니다. Oke, selanjutnya 3번. 어렵다. B-nya langsung jadi woyo. 어려워요. 어려워요. Tense. 어려웠어요. Wosoyo. Betul. Oke, ini ya, Yarabun. Kuncinya Yarabun hafalkan langsung bentuk wo dan wosoyonya aja. Gitu ya. Jadi B-nya itu langsung ubah aja ke bentuk woyo atau wosoyo. Oke. 어렵다 kalau bentuk formal semnida jadinya 어렵습니다. 어렵습니다. Oke, dan ini juga kuncinya Yarabun tinggal pakaikan semnida aja di belakangnya. Oke, lanjut. Sita. 쉬워요. 수이오요. Oke. Past tense. 수이웠어요. Saya. 네, lanjut. Formal. 습니다. 입니다. 네, 맞아요. 5번. 즐겁다. 즐거워요. 뭐요? Past tense. 즐거웠어요. 즐거웠어요. Formal. 즐겁습니다. 네, 즐겁습니다. 좋아요. 그 다음에 아름답다. 아름다워. 아름다워요. 아름다웠어요. 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 습니다. 아름답습니다. 맞아요. 아름답습니다. 네. 7. hati-hati. ini yang
O-nya kalau ketemu A itu akan jadi wa. Jadinya 좋아요. 좋아요, 맞아요. Oke, kalau past tense langsung disambung S-nya juga. Jadi 좋았어요. 좋았어요. Betul sekali. Formalnya 좋습니다. 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 좋아요. Kedame kopta ini juga ya. Kopta sama seperti yang nomor 7. Berarti 좋아요. ayo. 좋아요. Oke, lanjut. 좋았어요. 좋았어요. Oh ya. Tuh, 입니다. 굽습니다. Semnida. Wah, 잘했어요, 여러분. Wah, saya terharu. Oke, karena biasanya agak-agak susah ini untuk dipahami ya, tapi Robin sangat bagus sekali bisa memahami dengan cepat ya. Oke, antara 8 kosakata ini ya Robin, ada yang masih belum tahu artinya? Ada topta, komapta, arepta, shipta, jirkopta, aramdapta, tupta, sama kopta ada? 아름답다, 박쌤. Beautiful, 인다. beautiful, indah. Hmm, lupa. dengan aramdapta sama. Indah juga. Oh, maaf. Yang mana yang yang ini kan Dopta, maaf. Kalau Dopta yang ini dia menolong, membantu, help gitu ya, help. Terus kalau yang Gopta ini sama dengan Arem Dapta. Terus ada lagi Dapta artinya susah, sulit, difficult. Oke, ada lagi? Oke, sudah semua ya. Deh, Susumnita. Waktunya sayang banget ya Rabun. Udah habis ya. Oke. Terakhir, samsumannya. Wah, ada yang ketinggalan gitu. Oke, nah untuk yang terakhir kita akan coba bahas sebuah tulisan yang mana ini dia akan menceritakan sebuah danau Toba ya. Jadi Yorobun juga boleh nanti ceritakan tentang suatu tempat atau pengalaman Yorobun ya, atau mau rencana juga boleh. Karena kita kan tata bahasa hari ini adalah tentang rencana. Mohon maaf sekali saya tadi ini ya harusnya ada tulisan tentang rencana tapi saya kayaknya lupa buat. Oke, ada yang mau coba baca 2 paragraf di sini atau mau digilir? Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oke. Kita coba bagi ya biar semua kebagian baca. Dua. Tiga. Oke. Baik, yang nomor 1 boleh Helmisi. Ya, Sam. Ibu saya. 여름방학에 한국 친구도 명, 인도네시아 친구도 명과 같이 토바호수로 여행을 다녀왔습니다. Yang kedua Amanda Shi. 크고 아름다웠습니다. 우리는 호수 근처에 앉았습니다. 조용하고 날씨도 따뜻했습니다. 좋아요. Maaf, ada yang mau saya ini dulu ya. Yang kemudian nomor 3 selanjutnya sampai sini boleh Hanishi. 하늘도 맑고 요셉습니다. 우리는 호수에서 사진을 많이 찍었습니다.
낚시도 했습니다. 좋아요. 네, 고마워요. 그 다음에 나디아 씨. 네, 나디아 씨 boleh baca? Oke, kalau tidak bisa boleh Nanang sih. 네. 네. 그리고 그 물고기로 요리도 했습니다. 아주 맛있었습니다. 밤에는 호수 근처 인초. 텐트에서 잤습니다. Oke. 자, terakhir 잡박은 추웠습니다. 네. 하지만 텐트 안은 따뜻했습니다. 여행이 아주 즐거웠습니다. Oke, ini cerita tentang apa ya, Rabun? Tentang Danau liburan Toba ya. Dia liburan. betul. Dia liburannya kapan ya, Rabun? 이 사람은 언제 여행을 해요? musim panas 여름. 여름 방학 pada liburan musim panas. 이 사람이 혼자서 갈 거예요? 아니에요. 누구랑 가요? 한국 친구, 음, 그리고 인도네시아 친구 2명. Jadi ada berapa orang yang pergi? 2 orang. 2 orang. Teng, 5 4 orang. 5 orang. Oke. Hah? Dua orang sama teman Korea. 2 orang teman Indonesia. Dan dia juga 1 orang. Berarti 5 orang ya? 자, 이 사람은 어디에 여행을 갔어요? 어디에 여행을? 토바 호수. 호수 artinya danau ya. 토바 호수. danau Toba. 호수는 어때요? 어땠어요, 호수는? danaunya gimana ya, 여러분? 너무 크고 besar dan Ke 아름다워. indah, aramdaus입니다. sangat indah. besar dan indah. Nah, karena sifat ini sama-sama positif, setara, jadi bisa dipakaikan partikel go, ya, partikel penghubung go. 자, 그리고 selain itu di sana cuacanya gimana? 날씨가 어때요, 여러분? 조용하고 날씨 날씨가 맞습니다. 따뜻했습니다. 그리고 selain itu 조용은 날씨가 아니에요. 맑아요. 그리고 예뻐요. langitnya itu cerah dan cantik. ya. 자, 그리고 이 사람은 친구들 같이 무엇을 했어요? 친구들이랑 같이 무엇을 했어요? 사진 찍었어요. 그리고 낚시했어요. 낚시도 하고 맞아요. 그리고 물고기 네, 그 물고기로 요리했습니다. Jadi dia ambil foto, dia juga mancing, terus ikan pancingannya itu juga dimasak. 맞아요. 네. 그리고 이 사람들이 밤에 어디에서 잤어요? 텐트. 텐트 itu artinya tenda ya. 네. 호수 근처 di sekitar Toba, di sekitar danau. malamnya kita tidur di tenda sekitar danau. 네. 그리고 밤에는 날씨가 어때요? 날씨가 밖은 덥어요.
좋았습니다. 네, 근데 안에는, 텐트 안에는 따뜻했어요. 따뜻했어요. 맞아요. Ya, kalau di luar cuacanya kan dingin ya, tapi kalau di dalam tenda dia hangat. 그래서 여행이 아주 즐거웠습니다. Jadi kita sangat enjoy, sangat menikmati liburan kali ini. Oke, kita ya, sekilas untuk musim seperti yang dijelaskan kita di awal ya, musim Korea ada 4. Kemudian Yerbun perlu tahu bahwa hujan itu paling sering turun itu di bulan Juni dan Juli. Hujan seringkali turun. Nah, ini disebutnya Changma, periode Changma. Alias periode di mana hujan banyak turun, gitu ya. Dan kalau di Korea, suhu paling panas itu ada di bulan Agustus. Oke. Kalau dulu sekitar 23 sampai 27, tapi sebenarnya real life-nya itu 30 ke atas ya, Robun. 30 derajat ke atas. Dan itu sangat-sangat panas banget bagi orang Korea, gitu ya. Dan di Korea itu punya musim wisata yang sesuai dengan musimnya. Jadi ada wisata, misal di musim panas mereka akan banyak orang berbondong-bondong ke pantai, ke kolam, gitu ya. Tapi kalau misal musim semi mereka akan banyak berbondong-bondong ke daerah pegunungan atau di taman-taman ladang, ladang bunga gitu ya. Kalau musim dingin, nah musim dingin biasanya mereka akan lebih kayak ke dekat-dekat danau gitu. Tapi kalau maaf, kalau musim gugur mereka akan sering lihat taman, pegunungan. Nah, musim dingin atau mereka ke danau, kadang bisa mancing atau main ski juga gitu ya. Deh. Oke. Terus musim paling dinginnya itu biasanya antara akhir Desember sampai Januari. Itu sampai -6 atau -7 derajat ya. Deh. Ya, Rabun pernah merasakan suhu paling dingin di berapa derajat? 18. 18. Oh, suhu 18 AC di AC, pasti ya. Sam. Suhu AC 15 derajat ya. Oh, siap, siap, siap. Mm-mm. Kalau di Korea ya, Rabun, berhubung saya taunya waktu itu di musim gugur ya. Waktu di sana musim gugur itu suhunya sekitar eh, 9 sampai 7 derajat aja. Itu 9 sampai 7 derajat. Itu mulut itu rasanya udah bibir kering. Terus benar-benar kayak kulit itu kayak keriput ya Robun. Ya Robun kalau misalnya naik pesawat tahu kan ya, naik pesawat kayak wah jadi keriput gitu. Nah ini juga bedanya ini cuma di luar ruangan. Pada saat suhu 7 derajat itu kita akan merasa sangat kering sekali. Sehingga biasanya orang Korea selalu akan membawa yang namanya hand cream. Hand cream supaya tangannya itu tidak kayak nenek-nenek gitu ya. Nenek-nenek kakek-kakek keriput sekali. Saking keringnya suhunya gitu. Oke. Kalau begitu sampai di sini ya Rabun. Ada yang mau ditanyakan mengenai tema kita tentang narasi cuaca? 네, 없어요. 없으면 그럼 우리 수업은 여기까지 하겠습니다. 네, 잠시만요. 여러분, terima kasih sudah uh, rajin, rajin untuk mengikuti kelas ya sampai pertemuan ke-6. Nah, kita tinggal sisa satu pertemuan lagi sebelum ujian. 오케이. 자, 그럼 여러분 여기까지 감사합니다. 자, 다음 주에 마지막 수업에 또 만나요. ketemu lagi di pertemuan terakhir di pekan depan ya. 숙제는 잘하고 silakan kerjakan tugasnya dengan baik. 질문 있으면은 단톡방에서 물어보세요. silakan tanyakan di ruang chatting grup, kelas grup ya di WhatsApp. baik. 네, 감사합니다, 여러분. 남은 주말 잘 보내세요. 팀장님. 네, 감사합니다, 쌤. 네, 안녕히 가세요. 네, 안녕히 가세요.